Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afdal Putra Amirullah dari kelas Etika Profesi Hukum D. Kali ini saya akan mewawancarai seorang alumni hukum Pancasila angkatan 20. Namanya siapa? Namanya Ezra Nufara. Itu saya akan mewawancarai mengenai client extraordinary privilege. Jadi menurut Bang Farhan nih, definisi dari client extraordinary privilege itu dalam hukum seperti apa? Ya, jadi untuk secara definisi ya, bahwasannya yang dikatakan itu merupakan suatu doktrin yang biasanya biasanya terjadi di sistem untuk common law, merupakan sistem yang biasa terjadi di sistem common law, di mana ada suatu antara misalkan hubungan antara klien dengan pengacaranya yang begitu sedang berperkara, dan siapapun bahkan pihak pengadilan itu biasanya tidak memiliki hak untuk bertanya, membongkar atau mengulik informasi yang terjadi antara pengacara maupun pihak kliennya itu atau pihak yang sedang berperkara. Jadi begitu. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa perbedaan antara client extraordinary privilege dan duty of confidentiality? Dan tujuan utama perlindungan kerahasiaan antara pengacara dan klien ini seperti apa? Oke, perbedaan antara keduanya. Ini untuk perbedaannya, untuk si APT atau client attorney privilege itu merupakan doktrin gimana yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Misalnya antara lawyer dan klien itu memiliki kerahasiaan yang tidak bisa dibuka sembarangan loh. Sedangkan untuk vendati yang tadi yang kedua itu merupakan suatu kewajiban untuk advokat untuk menjaga rahasianya, dan begitu juga di muka pengadilan. Jadi ya siapapun itu tidak bisa membongkar rahasia dengan semudah itu, kecuali dengan ada beberapa peraturan pengecualian biasanya gitu. Sahabat, untuk tujuannya ada beberapa. Yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan antara klien dengan pengacaranya gitu. Jadi mereka tidak tidak takut satu sama lain gitu. Ada suatu hal yang saling percaya gitu kan. Antara kliennya bisa berbicara sejujur mungkin ya kepada pengacaranya, dan pengacaranya juga tentu mendapatkan keuntungan, yaitu salah satunya dia dapat mengetahui kasus itu secara konkret, secara komprehensif, secara sejujur-jujurnya. Dan itu kan tentu konsekuensinya adalah si penasihat hukumnya itu dapat memberikan advokasi atau nasihat hukum dengan semaksimal mungkin kan gitu kan. Kalau misalkan dia jujur ya pasti, atau ya pokoknya jujur, jadi tentunya antara antara penasihat hukum itu dapat dapat melakukan analisis hukum dengan baik. Jadi kalau misalkan lompat-lompat ada yang bohong ya tentu penasihat hukumnya juga bingung gitu, linglung. Jadi itu maksudnya. Ini aja deh. Terus pertanyaan yang ketiga itu, dalam situasi apa privilege ini bisa dicabut atau dikecualikan, Pak? Rokok. Ada beberapa hal memang. Pertama tentu kalau misalkan secara formil ya, secara formil ada undang-undang atau beragam peraturan undang-undang yang mengatakan hal itu dikecualikan. Misalkan anggaplah beberapa tindak pidana yang memiliki collateral damage yang besar gitu. Undang-undang terorisme kan, salah satunya itu terbesar, salah satu yang paling menakutkan gitu. Bahkan kita tahu tuh, bahkan eh, di undang-undang terorisme itu, bahkan pengacaranya aja kadang sendiri itu, dia itu biasanya kan ya kalau di hukum acara umum biasanya pengacara itu dapat mendampinginya, melihat, mendengar gitu biasanya kan. Tetapi kalau di undang-undang tipikor, pengacara itu bahkan dibatasi hingga hanya melihat, tidak mendengar. Mungkin karena banyak informasi sensitif di sana. Lagi menyangkut ya, keselamatan banyak orang. Jadi pertama gitu. Nah, yang selanjutnya pengecualiannya adalah melakukan permufakatan kejahatan. Jadi takutnya karena ada privilege ini, ada keuntungan merahasiakan, takut disalahgunakan.
Misalkan kliennya itu eh, meminta kepada lawyernya untuk bagaimana caranya supaya kejahatannya tidak terendus misalnya. Ya. Padahal tujuannya lawyer atau penasihat hukum itu memberikan analisis hukum seadil mungkin dengan kepastian hukum. Tentunya begitu kan. Tapi kalau misalkan kliennya itu menginginkan suatu hal-hal yang berikat buruk, ya tentu ini adalah suatu kecualian di sistem ini gitu. Yang kedua itu tentu adalah pemufakatan kejahatan. Sehingga tentu lawyer yang misalkan dimintakan dengan hal itu oleh kliennya memiliki hak untuk mengundurkan diri, misalnya mengundurkan diri atau menolak itu Mas Akbar. Kali ini kita akan lanjut mengenai tentang pertanyaan tentang kewajiban dan etika advokat. Misalnya seperti undang-undang advokat, misalnya seperti undang-undang advokat. Kan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 di Indonesia ini ngatur kewajiban kerahasiaan informasi klien. Nah, dalam informasi klien itu seperti apa ya, Mas? Eh, Kalau kita mengacu kepada undang-undang tersebut, kita bisa lihat di pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Advokat ya, itu yang disebutkan tadi sebelumnya. Bahwasanya advokat itu wajib untuk merahasiakan segala sesuatu informasi yang berhubungan dengan kliennya yang bernuansa profesionalisme. Ya. Jadi misalkan klien itu menceritakan segala segala kejadian kepada lawyernya itu dalam hubungan profesionalisme, bukan dalam hubungan cinta-cintaan misalkan yang tidak ada hubungannya kan, misalkan begitu. Tapi kalau misalkan hubungan cinta-cintaan itu berperkara di pengadilan ya termasuk juga gitu. Jadi sesuai 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 porsinya gitu. Kalau memang ini menyangkut profesionalisme ya tentu wajib wajib ya, berarti disifatin proaktif gitu, diwajibkan. Sehingga tentu nanti ada konsekuensi hukum ya. Cuman kalau dari pertanyaan ini eh sebatas itu. Nah, untuk lanjutannya di ayat 2-nya itu dinyatakan bahwasannya advokat itu memiliki hak terhadap kerahasiaan ini. Jadi selain dia wajib untuk menjaga, tapi juga berhak untuk menjaga kerahasiaan ini. Artinya apa? Artinya lawyer itu memiliki hak untuk tidak memberikan informasi itu orang lain ya. Jadi selain dia memiliki kewajiban untuk tidak membocorkan, dia memiliki hak untuk tidak dipaksa. Tidak dipaksa ya. Tentu ada ada concern antara lawyer dan klien kan. Harus dua-duanya harus setuju misal. Kalau advokat dua pengen pengen bocorin tapi pengen mempublish misalkan informasi tapi kliennya nggak mau ya nggak boleh gitu kan. Tentu kena etik gitu, lima pelanggaran etik. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada pengecualian di mana pengacara boleh membocorkan rahasia klien, misalnya kayak ancaman kejahatan, terus seperti gimana? Nah ini pertanyaannya ada berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ya salah satu ini exception ya atau pengecualian tentang privilege itu. Misalnya kalau misalkan advokat itu melihat suatu tindak pidana yang ditutup-tutupi oleh kliennya misalkan atau misalkan dimintakan misalkan untuk menutupi kejahatan gitu, menghalangi penyidikan biasanya disebutnya ya, menghalangi penyidikan. Ya sebenarnya belum belum ada aturannya di undang-undang ya setahu saya sejauh ini. Dikoreksi kalau misalkan kayak yang kurang gitu ya. Soalnya saya belum ada kewajiban lawyer untuk melakukan pelaporan misalkan terhadap ada tindakan tindakan etikat tidak baik dari para klien gitu. Tetapi ya kalau kita melihat secara moral etik gitu ya, lawyer selain lawyer itu kan disebutnya sebagai penegak hukum juga salah satunya kan ya, di antara empat pilar polisian, kejaksaan, kehakiman, salah satunya lawyer gitu. Sehingga ketika mereka melihat seperti itu, ya harusnya moral mereka terdorong untuk melakukan pelaporan. Jadi tidak hanya sebagai lawyer pasif gitu deh. Tidak hanya ya udah kita nunggu aja lah, nunggu 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 ada suatu kejahatan, ya klien kita datang ya. Itu mungkin lawyer yang ya udah orientasinya beda gitu. Orientasinya yang penting mungkin dia bekerja seperti biasa jadi. Tapi kalau misalkan mau yang menjunjung tinggi, punya idealis dulu yang besar gitu terhadap keadilan gitu. Ya mau ada klien maupun enggak ya tetap
ngaporin gitu semua detail. Nah, kalau menurut saya ya. Jadi secara formil itu nggak ada aturannya sejauh ini untuk kewajiban lawyer untuk melapor. Tapi ya secara moral etik seharusnya setiap setiap lawyer atau setiap pengacara itu ditanam nih memiliki untuk menciptakan suatu hukum yang berkeadilan dan kepastian hukum. Ya bukan hanya sebagai industrinya aja gitu, jangan hanya untuk ya pengen cari duit lah sih bahasa kasarnya paling kasarnya begitu. Misalnya ya banyak lah kayak gitu lah lawyer-lawyer yang ya lah pengen kayak ditanya aja lah masa bodoh terkait keadilan kepastian ya. Jadi di mata mereka di sebagai industrialisasi aja. Jadi ya kalau langkah ya sebenarnya tadi udah dibilang sih ya mereka antara menolak undur atau melaporkan. Jadi ada tiga hal itu sebenarnya. Kalau menurut saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengadilan bisa menilai kasus pelanggaran kerahasiaan klien menurut Bang Esri di mana? Kalau dari pihak pengadilan tentu ya dilihat lagi sebenarnya kalau kalau kita sebagai negara yang memakai sistem global kontinental yang memiliki orientasi terhadap aturan-aturan secara tertulis ya maaf ya. Tentu yang mengacu kepada beragam peraturan perundang-undangan. Apakah memang pengadilan itu bisa melakukan atau memiliki wewenang untuk memerintahkan seorang advokat untuk membuka informasi antara klien dengan lawyernya. Tetapi dilihat juga apakah ada aturan-aturan yang memperketat itu. Karena takutnya kalau misalkan ada peraturan yang dikeluarkan oleh pengadilan bisa membongkar semuanya, tentu ya nanti privilege ini jadi ya nggak istimewa lagi, nggak memberikan apa ya, nggak memberikan suatu keuntungan antara kedua belah pihak kan ya. Sehingga terlihat logika hukumnya seperti itu. Sehingga ya ya pengadilan seharusnya bisa melakukan pembukaan beragam informasi, tapi ya dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Ya misalkan saya bilang tadi, misalkan memiliki tindak pidana ini memiliki collateral damage yang besar gitu, menyangkut kedaulatan negara aja. Pengadilan bisa aja ngebongkar itu. Tapi kalau ya kejahatan-kejahatan yang tidak terlalu berdampak besar, ya misalkan pembunuhan biasa gitu kan, atau nggak paling yang ya orang-orang tertentu yang merasakan gitu. Ya seharusnya dibatasi gitu. Karena nanti kan akan diperiksa di pengadilan gitu kan. Diperiksa pengadilan, beberapa beragam alat bukti yang ditemukan jaksa akan digodok di sana. Tapi kalau misalkan memang ternyata dari jaksa ini kurang gitu, tapi hakim ini berkeyakinan dia melakukan tindak pidana ya bisa aja gitu. Ya pengadilan eh, memiliki wewenang atau membuat wewenang untuk membongkar rahasia. Tetapi ya itu balik lagi harus ketat prosesnya. Jadi ya asal buka-buka aja. Seperti itu maksudnya. Sekarang mengenai pertanyaan tentang taktik dan dilema profesional. Misalnya kalau seorang pengacara mengenai konflik antara kerahasiaan klien dan kewajiban melapor, itu apa yang harus dilakukan jika klien meminta pengacara untuk menginginkan bukti kejahatan? Oke, ini ada berhubungannya sama yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini lagi. Tapi ya ini pengembangannya ya, hasil pengembangan. Kalau misalkan ada klien yang menyuruh ini bahkan menyuruh ya, kita posisikan menyuruh gitu, me- me- menyembunyikan. Itu balik lagi sebenarnya dengan jawaban menghalangi proses penyidikan sebenarnya. Menyembunyikan, menghilangkan, memusnahkan beragam barang-barang bukti, alat-alat bukti kejahatan. Advokat ya walaupun memang mereka itu memiliki etika untuk profesional, tetapi etika profesionalnya dibatasi oleh kepada tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum gitu. Nah, sedangkan menghilangkan barang, menghanguskan barang, memusnahkan barang bukti, pokoknya pada intinya adalah menghalangi proses penyidikan tentu itu bukan prosedur yang bisa dibenarkan secara hukum gitu. Dan di KUHP itu juga sebenarnya ada bahwasannya seorang itu nggak boleh melakukan pengerusakan
alat bukti dan lain sebagainya. Misalkan kita ada di pasal 221 KUHP. Nah, intinya pengerusakan barang bukti, pemusnahan yang tentu memiliki tujuan. Nggak mungkin ada orang yang melakukan pengerusakan yang nggak sengaja gitu. Nggak mungkin, pasti pasti dia bertujuan gitu. Bertujuannya untuk menghilangkan, ya misalkan anggaplah tujuannya untuk mengurangi kan, mengurangi dia dalam tuntutan jaksa misal Pak. Jadi kan itu integritas. Ya bukan bukan hanya untuk membebaskan dia, tetapi juga untuk mengurangi misalkan tuntutan jaksa dan juga pertimbangan hakimnya. Misalkan ada satu barang bukti yang sangat amat vital yang menunjukkan bukti kuat bahwasannya dia melakukan suatu tindakan pidana dengan sengaja. Tetapi karena bukti itu hilang, bisa berubah menjadi tidak sengaja, yang artinya dia akan berkurang kan itunya, akan berkurang eh vonisnya gitu. Lanjut lagi mengenai pertanyaan tentang praktik dan dilema profesional ya. Misalnya tuh gimana orang pengacara menangani konflik antara kerahasiaan klien dan kewajiban melapor. Seperti apa? Oke. Ini pertanyaan yang kalau kita lihat di Piagam Peraturan Perundang-undangan tuh belum ada yang secara eksplisit eh untuk mengatur hal itu sebenarnya. Tapi ada di Undang-Undang Advokat ya, misalkan anggap ya seperti advokat berkewajiban untuk melindungi apa, merahasiakan dan lain sebagainya. Tapi kan komunikasi sekarang itu sudah masuki dunia digital ya. Tidak hanya lewat lewat ya fisik gitu atau ketemu seperti biasa gitu. Tapi ada juga media sosial. Di ruang media sosial itu atau komunikasi ini tentu perlu untuk kajian lebih lanjut sebenarnya. Untuk untuk menentukan yang mana ruang publik, yang mana ruang privat gitu. Dan enggak perlu ajar hukum yang mendalam, tetapi kalau saya misalkan hipotesis gitu, tentu ruang-ruang digital ini yang bisa berkomunikasi itu ya lewat misalkan lewat ruang-ruang privat itu misalkan ya direct message gitu kan, DM deh, DM atau misalkan lewat WA itu ya bahasa gaulnya japri gitu. Jawab pribadinya kan. Jadi ya antar sesama tuh. Tapi kalau misalkan sudah ada grup misalkan, ada grup yang diakses banyak orang, itu butuh kajian apakah dia termasuk area publik apa enggak atau area privat. Pertama itu. Yang kedua adalah kalau misalkan sudah ditentukan antara area privat dan area publik, ini gampang untuk kita nilai. Bahwasannya kalau untuk ruang publik yang bisa diakses oleh banyak orang gitu, web atau kita misalkan punya Instagram yang bisa diakses banyak orang itu terbuka kan, ada Instagram yang bisa terbuka oleh banyak orang yang tidak di misalkan akunnya, tentu rahasia-rahasia itu yang nggak bisa dibongkar gitu, nggak boleh dibongkar. Kalau untuk advokat tidak boleh dibocorkan kecuali ada kesepakatan dengan klien dan klien juga sama. Klien juga kalau misalnya dia membocorkan ya advokatnya nggak tanggung jawab harusnya ya. Advokat ya udah oke, karena itu kepentingannya beliau gitu, kepentingan klien. Kalau klien membocorkan ya terserah kliennya gitu. Karena itu di luar tanggung jawab klien, di luar tanggung jawab advokat. Kecuali advokatnya ngasih advice, ngasih pendapat gitu. Ternyata pendapatnya blunder kayak gitu. Dapetnya ternyata salah. Ya advokatnya harus melakukan punya punya tanggung jawab gitu. Ya, sehingga begitu untuk komunikasi seperti itu. Jadi ada ruang privat dan ruang publik yang harus pertama untuk mengkaji lebih mendalam dulu. Yang mana ruang publik, yang mana ruang privat. Tapi kalau sudah ditentukan ya lebih gampang loh. Ya, ibaratnya yang misalkan kita punya rumah yang ruang publik mana, ruang privat kan kita tahu. Kita sudah memagar kan loh. Kalau sudah memagar berarti artinya ya di luar pagar itu berarti ruang publik. Orang mau ngapain aja selama bukan tindak pidana, it's okay gitu. Tapi kalau sudah masuk rumah, walaupun bukan tindak pidana, ya misalkan masuk rumah nyiram air doang di taman, itu bukan tindak pidana. Cuman karena dia masuk ke rumah orang atau perkarangan orang tanpa izin, ya berarti termasuk tindak pidana. Baik, sekarang pertanyaan lanjutnya itu apakah komunikasi antara klien dan pengacara pribadi
media sosial juga dilindungi privilege ya. Oke, untuk penanganan konflik ya, antara kewajiban dia melapor, misalkan anggaplah ada peraturan seperti itu ya. Ada kewajiban ke pelapor ketika kliennya itu melakukan dengan sendiri, dia melakukan hal, kliennya bilang, pengen rusakin aja sendirilah. Terus advokatnya sadar nih kan, lawyer sadar. Tapi dia juga terhalang dengan profesionalismenya dia sebagai advokat. Bagaimana mempertimbangkan dua hal itu kan sebenarnya. Sebenarnya bisa dilihat secara gamblang adalah melihat atau parameternya adalah bagaimana tindakan si kliennya itu pertama, apakah akan membutuhkan potensi untuk menghalangi penyidikan. Misalkan klien itu membakar baju. Tapi dilihat juga bajunya itu dipakai buat melakukan tindak pidana apa enggak gitu loh. Kliennya kan juga advokat tidak tahu kan baju yang dipakai misalkan untuk misalkan anggaplah tindak pidana pembunuhan gitu. Baju untuk membunuh seorang, kliennya advokatnya di sini sudah diinformasikan ini bajunya nih. Tapi dilihat juga misalkan ngebakar baju, tapi ternyata bukan baju yang dipakai buat tindak pidana, yaitu dia nggak punya kewajiban lapor nih. Atau dia tidak memiliki, itu bukan etikat buruk gitu. Tapi kalau misalkan baju yang dipakai untuk melakukan tindak pidana tetapi dibakar sama kliennya tanpa advokat tahu maupun advokatnya tahu, kalau advokatnya tahu dan advokatnya nggak ngelapor, kalau misalkan ada aturan mewajibkan, berarti kalau kewajiban berarti ada sanksinya. Entah etik, entah sanksi pidana, itu sanksi moral dari masyarakat misalnya. Tetapi kalau misalkan kerahasiaannya itu hanya menyangkut menjaga, tetapi tidak ada tindakan lebih. Misalkan ada komunikasi antara kedua-dua pihak, antara klien dan advokat yang berhubungan dengan perkara, tetapi misalkan anggaplah jaksa dia mengeluarkan suatu surat untuk membongkar rahasia mereka berdua, yang nggak bisa ya. Atau bahkan pengadilan pengen tahu apa yang dikomunikasikan mereka berdua, tapi komunikasinya itu hanya untuk menjelaskan, lain itu menjelaskan tentang tindakan yang dia lakukan loh. Tapi bukan misalkan komunikasi untuk bermufakat kejahatan. Kalau komunikasinya hanya untuk misalkan saya mau menjelaskan Pak lawyer bahwasannya saya melakukan tindakan ini jam segini bla 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 bla, itu nggak masalah. Pengadilan pun tidak berhak untuk membongkar. Tapi kalau misalkan ya ia uh, menghubungi atau berkomunikasi dengan lawyer dan bilang ini bagaimana cara kita untuk menghilangkan segala alat bukti, barang bukti, bagaimana misalkan untuk kabur dari Indonesia misalkan, ya itu nggak boleh. Itu akan bakal kena sanksi etik minimal, maksimalnya ya kena sanksi pidana seharusnya. Jadi begitu untuk melihat boundariesnya, melihat batasannya, dilihat aja etikat dari si klien ini untuk apa. Kalau untuk menginformasikan segala tindakan pidananya dia kepada klien untuk kepentingan advokasi, untuk melakukan pembelaan hukum, ya nggak masalah. Tapi kalau dia lebih daripada itu, misalkan untuk melakukan penghilangan barang bukti dan lain sebagainya untuk mengurangi, untuk menghalangi penyidikan ya, nah itu tidak dibenarkan secara hukum maupun secara etik. Ya, kalau misalnya nih Bang, ada klien yang minta pengacara untuk menyembunyikan bukti kejahatannya. Terus gimana? Lalu pertama, kalau dari pertanyaan sebelumnya ya, jadi mana dia menghilangkan barang bukti, ya dengan jawabannya sama. Pesannya itu itikat yang buruk gitu dari kliennya untuk menghalangi proses penyidikan, untuk menyembunyikan misal. Nggak menyembunyikan berarti kan barangnya udah ada kan, barangnya udah ada tapi ya diumpetin aja biar misalkan jaksanya atau para penegak hukum lainnya tidak bisa menemukan kan. Ini beda halnya misalkan ya udah dikasih tahu aja misalnya kliennya ini barang buktinya, tetapi misalkan lawyernya bukan ngebetin tapi ya udah ditaruh aja barangnya gitu ya, itu kan beda ya. Kalau menyembunyikan berarti ada aksi ya. Ada aksi, ada tujuan. Itu kalau misalnya kliennya menginformasikan, saya bajunya pas melakukan tindak pidana masih ada di rumah, tapi advokatnya cuma oh yaudah oke,
terima kasih informasinya, berguna untuk melakukan LO misalkan ya, legal opinionnya si penasihat hukum. Ini nggak masalah. Tapi kalau misalkan saya barang bukti saya ada di rumah, apa, baju atau pisau misalkan, mungkin saya dibuang. Atau misalkan advokatnya bilang, "Buang aja." Ya itu kan menghalangi penyidikan kan. Atau misalkan kliennya bilang, "Ini saya pengen buang ini kemana ya? Enaknya ya?" Nah, itu kan tidak baik gitu. Kalau misalkan diposisikan lawyer-nya itu perintah, disuruh, diiming-imingi, ya ada 3 tadi, entah lawyer itu akan mengundurkan diri, entah lawyer itu akan menolak atau melapor. Seperti itu, Mas. Mengenai pertanyaan ini kan mengenai tentang perlindungan dan tantangan kontemporer. Nah, misalnya kayak bagaimana whistleblowing atau corporate misconduct yang mempengaruhi privilege ini. Ini kita ngebahas whistleblowing ya, pelapor ya bahasanya. Iya. Whistleblowing dengan corporate misconduct, atau kalau di dunia bisnis perusahaannya itu melakukan kesalahan atau pelanggaran ya. Pertama kalau misalkan whistleblowing, tentu kalau dia melakukan laporan dan dia misalkan didampingi oleh penasihat hukumnya atau lawyernya, em, tentu lawyer itu ya harus merahasiakan segalanya. Kalau walaupun itu pelapor gitu, walaupun hanya pelapor ya, walaupun belum masuk ke ranah litigasi, belum masuk ke ranah pengadilan, tentu dia masih terikat dengan segala segala kewajibannya untuk merahasiakan itu. Karena apa? Karena dia tadi itu sudah sebagai klien gitu. Kalau misalkan ya kita belajar misalkan surat puasa di mana sudah tanda tangan dan lain sebagainya. Iya, walaupun belum diserahkan ke pengadilan ya, tetapi kalau kita sudah tanda tangan, sudah melakukan perjanjian, di situ berarti kita udah ada ikatan hukum antara keduanya. Sehingga em, segala aturan-aturan etik yang melingkupi para lawyer ya berlaku gitu antara kliennya itu sendiri. Dan yang perlu digarisbawahi adalah kalau misalnya lawyer itu sudah selesai melakukan pendampingan hukum, misalkan tidak, ya sudah selesai lah segala segala urusannya. Lawyer itu tetap berkewajiban untuk merahasiakan walaupun sudah selesai. Walaupun sudah selesai hubungan hukumnya, mereka tetap terikat untuk tidak membocorkan rahasia itu. Walaupun udah lepas ya, mereka semua masih terikat. Ya, itu kalau misalkan ngebocorin tentunya dia akan kena sanksi etik. Dan kedua misalkan untuk ke pertanyaan corporate misconduct ya, atau pelanggaran dilakukan oleh korporasi. Misalkan ada banyak perusahaan yang melakukan kegiatan berusaha tetapi ya ada pelanggaran kan, misalkan pelanggaran, dan dia biasanya melakukan konsultasi hukum misalkan, entah ke para legalnya, entah ke bagian legal, entah ke lawyer-lawyer di luar gitu kan. Tentu lawyer-lawyer luar harus memberikan vokasi hukum atau pendapat hukum ya. Ya misalkan perusahaan itu meminta pendapat orang-orang hukum gitu misalkan ya, di tim legalnya, di para legalnya, atau entah biasanya in-house counsel gitu misalkan pengacara-pengacara yang ya lepas gitu, bukan bukan berafiliasi dengan perusahaan gitu, untuk memberikan pendapat bukan saran. Tetapi saran-saran juga yang diberikan harusnya saran-saran yang untuk penyelesaian hukumnya dengan prosedur-prosedur yang sesuai hukum gitu. Bukan yang malah untuk apa bahasanya, menyelundupkan gitu, menyelundupkan keuntungan-keuntungan yang seharusnya diterima negara, tetapi sama perusahaan ditutup-tutupi. Atau misalnya perusahaan itu
melakukan tindakan pidana korporasi gitu. Tapi ditutup-tutupi oleh para advokat apa para yang memberikan pendapat gitu. Orang-orang hukum ya. Ya tentu harusnya hal itu seharusnya ya itu melanggar etik gitu karena lawyernya itu atau penasihat hukum itu memberikan suatu pendapat yang melanggar hukum itu sendiri gitu lah. Sehingga seharusnya ya diberi peradilan etik misalnya agar setiap lawyer itu tetap tunduk terhadap keadilan-keadilan hukum, pasien hukum ya bukan hanya kepada hukum-hukum yang tekstualnya aja gitu, bukan yang oh iya nih karena ini tekstual kita masih bisa ngotak-ngatik gitu. Kalau ngotak-ngatiknya itu untuk kepentingan pribadi dan juga tidak merugikan negara nggak masalah gitu kan. Itu kalau udah merugikan negara gitu ya itu nggak butuh pelanggaran etik seharusnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini yang terakhir. Kalau ada reformasi hukum yang diperlakukan untuk memperkuat atau memperbarui aturan client extraordinary privilege, itu seperti apa ya? Oke, kalau misalkan reformasi itu pembahasannya berarti kalau reformasi ya, merupakan upaya kita untuk melakukan pembaharuan ya, pembaharuan hukum. Itu bahasanya politik hukumnya lu gimana sih untuk meninjau fenomena ini kan? Kalau saya berpendapat ada tiga. Pertama melakukan harmonisasi. Harmonisasi itu apa sih? Harmonisasi itu artinya penyelarasan beragam peraturan hukum untuk mengatur supaya tidak ada tumpang tindih gitu. Supaya tidak ada tumpang tindih antar antar peraturan peraturan hukum yang malah membuat sistem hukum kita malah berantakan gitu. Itu maka perlu diharmonisasikan gitu supaya tidak ada tumpang tindih sehingga misalkan antara wajiban wajib wajiban advokat untuk menjaga rahasia dan jika batasan-batasannya itu ter terbantau gitu, memiliki parameter yang jelas gitu. Karena kan kita tahu lah misalkan beragam peraturan perundang-undangan yang belum belum sempurna ya jauh dari kata ideal. Sehingga perlu perlu kita melakukan beragam kajian-kajian terus-menerus untuk melihat fenomena yang ada dan untuk jangan kita sepakat dulu kita mau ke arah mana ini semua. Misalnya, apakah ke arah keadilan atau arah pasien atau arah keduanya gitu. Jangan sampai kita mencela-mencela bahasanya. Jangan mau mau kepastian tetapi jika orientasi hukumnya malah ke keadilan gitu atau ke kita pengennya memajukan keadilan tetapi kita orientasinya malah ke kepastian gitu sehingga kita pertama harus sepakat dulu itu melakukan harmonisasi ya supaya tidak ada tumbang tindih. Yang kedua ini di ranah ruang digital ya di mana perlu adanya yang tadi sebelum-sebelumnya udah dijawab bahwasannya hajian di ruang digital antara klien dengan advokatnya itu bagaimana sih seharusnya diatur gitu. Batasan-batasan ruangan-ruangan digital itu harus disepakati di undang-undang ITE misalkan. Ya jangan jangan cuma fokus kepada eh pencemaran nama baik dan misalkan pencemaran nama baik terus yang biasanya terjadi di masyarakat umum seperti itu ya. Undang-undang ITE walau dijadiin fokusnya kepada itu ternyata banyak gitu yang bisa diatur di undang-undang itu di ruang digital salah satunya itu menentukan ruang antara ruang privat dan ruang publik di undang-undang ITE itu masih belum ideal gitu masih jauh sekali di apa ya ditemukan di apa ya parameter itu masih belum jelas Bang. Dan yang ketiga nah ini berkaitan dengan pengecualian yang tadi untuk pengecualian privilege-privilege yang tadi disebutkan perlu dicantumkan secara normatif. Jadi jangan kita nanti bermain di ruang ide, maksudnya di ruang ide nanti takutnya kita tidak ada punya kesepakatan bersama gitu. Soalnya lawyer ini bilang ini bukan pengecualian, tapi pengadilan bilang ini pengecualian. Ini kan jadi ribet ya. Jadi harus dibuat secara normatif. Bahwasannya apa sih pengecualiannya misalnya di undang-undang tipikor gitu sebagai extraordinary crime gitu
itu dijelaskan misalkan ada batasan-batasan informasi yang biasanya sangat sulit di dicari oleh jaksa, biasanya kan gitu ya. Ada misalkan sulit sekali oleh jaksa dicari. Nah, pengadilan boleh tuh mengeluarkan tuh. Tapi kalau misalnya informasi-informasi yang cukup terjangkau dilakukan proses penyidikan oleh jaksa, ya itu nggak perlu ditentukan pengecualian. Tetapi kalau memang yang sangat amat sulit gitu ditemukan oleh jaksa, ya harusnya diberikan pengecualian. Ya, di syaratnya itu ada batasan-batasan, pertama batasan-batasan normatif, kedua batasan-batasan etis gitu untuk penutupannya. Seperti itu Mas Sabta. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.